Halo semuanya, perkenalkan saya Oka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Circle Q pada mata kuliah algoritma. Yang pertama, ada definisi Circle Q. Circle Q adalah suatu struktur data linear di mana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO atau first in, first out, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Ini juga disebut ring buffer. Operasi yang ada pada Circular Q adalah form, rear, NQ, DQ. NQ atau insert. NQ adalah proses untuk memasukkan elemen, artinya menambah data baru. Jika elemen data tidak bisa dimasukkan karena melebihi kapasitas Q, maka akan muncul error yang disebut overflow. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan NQ adalah: yang pertama, periksa apakah antrian sudah penuh dengan menggunakan fungsi if dengan kondisi rear sama dengan size min 1 dan form sama dengan 0, atau rear sama dengan form min 1. Jika sudah penuh, maka Q akan menampilkan antrian sudah penuh. Dan jika tidak penuh, maka periksa antrian dengan menggunakan fungsi if dengan kondisi rear sama dengan size min 1 dan form sama dengan 0. Jika benar, maka rear akan menjadi 0 dan masukkan elemen. DQ atau delete. DQ adalah proses untuk mengeluarkan elemen, artinya menghapus data. Jika tidak bisa mengeluarkan elemen data satupun karena kosong, akan terjadi error yang disebut dengan underflow. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan DQ adalah: yang pertama, periksa apakah antrian kosong dengan menggunakan fungsi if form sama dengan min 1. Jika kosong, maka tampilan Q akan menampilkan antrian kosong. Yang kedua, jika antrian tidak kosong, maka gunakan fungsi if dengan kondisi form sama dengan rear. Dan jika menghasilkan true. Lalu jika menghasilkan false, else if akan dieksekusi dengan kondisi form sama dengan nilai maksimal kurang 1. Jika menghasilkan false, maka form akan diubah menjadi 0 dan return kembali ke elemen. Sini saya akan menjelaskan tentang operasi insert dan operasi delete. Jika rear berada pada nilai 0 dan data ditambahkan menjadi 20, maka rear akan bertambah 1 menjadi 1. Itu merupakan operasi insert. Dan operasi delete, sistem kerjanya berbalikan dengan insert. Contohnya, jika form berada pada nilai 2 dan data dihapus menjadi 20, maka form juga akan berkurang 1 menjadi 1. Untuk lebih jelasnya, saya telah membuat source code tentang Circular Q. Di sini saya menggunakan menu dengan define max-nya 6. Menu pertama ada NQ atau insert untuk menambahkan data. Menu kedua ada DQ atau delete, fungsinya untuk menghapus data yang sudah ada. Yang menu ketiga ada display, fungsinya untuk mengecek apakah data tersebut ada di dalam Circular Q itu sendiri atau tidak ada. Yang menu keempat ada exit untuk keluar dari menu itu sendiri. Di sini ada NQ atau insert.
Operasi ini kita lakukan untuk menambahkan data ke dalam circular queue itu sendiri. Pertama-tama, kita harus mengecek apakah circular queue itu penuh atau tidak dengan cara fungsi if dengan kondisi form sama dengan 0 dan real sama dengan nilai maksimum kurang 1 atau form sama dengan real plus 1. Jika fungsi bernilai true, maka printf akan dieksekusi dan menampilkan queue is full. Dan jika false, maka fungsi if selanjutnya akan dieksekusi dengan kondisi form sama dengan min 1. Jika bernilai true, form akan menjadi 0, dan jika bernilai false, maka fungsi if selanjutnya akan dieksekusi dengan kondisi real sama dengan nilai maksimum dikurang 1. Jika bernilai true, real akan bernilai 0, dan jika bernilai false, maka fungsi else akan dieksekusi dengan kondisi real sama dengan real plus 1. Lalu hasil dari ini akan masuk ke data yang ada di circular queue tersebut. Selanjutnya ada dequeue atau delete. Operasi dequeue atau delete ini kita gunakan untuk menghapus atau menghilangkan data yang ada di antrian. Pertama-tama, kita harus mengecek apakah data tersebut kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi if dengan kondisi form sama dengan min 1. Dan jika bernilai true, maka printf akan dieksekusi dan menampilkan queue is empty. Lalu program akan mereturn ke menu. Dan jika bernilai false, maka fungsi if selanjutnya akan dieksekusi dengan kondisi form sama dengan real. Jika bernilai true, maka from dan real bernilai min 1. Jika bernilai false, maka else if akan dieksekusi dengan kondisi form sama dengan max nilai maksimal min 1. Jika bernilai true, maka from akan bernilai 0, dan jika bernilai false lagi, maka else akan dieksekusi dengan kondisi from sama dengan from plus 1. Selanjutnya, printf akan dieksekusi dan data dihapuskan. Setelah itu, program akan kembali ke menu. Selanjutnya, yang terakhir, ada operasi display. Operasi ini kita gunakan untuk mengecek atau melihat data yang ada di circular queue itu sendiri. Pertama-tama, kita harus mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi if dengan kondisi from sama dengan min 1. Jika bernilai true, maka printf akan dieksekusi dan menghasilkan queue is empty. Lalu program akan mereturn ke menu. Dan jika bernilai false, maka if berikutnya akan dieksekusi dengan kondisi yang pertama from lebih kecil sama dengan real, dan dengan while looping i lebih kecil sama dengan real. Jika bernilai true, maka program akan mengeksekusi printf dan menampilkan data-data yang ada di circular queue itu sendiri. Dan jika bernilai false, maka else akan dieksekusi dengan while looping i lebih kecil sama dengan nilai maksimum dikurang 1. Jika bernilai true, maka program akan mengeksekusi printf dan menampilkan data-data yang ada di circular queue itu sendiri, dan i akan bernilai 0. Jika bernilai false, maka while looping yang kedua akan dieksekusi dengan kondisi i lebih kecil sama dengan real. Setelah itu, program akan mengeksekusi printf
dan menampilkan data-data yang ada di sirkular queue itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan bahasa. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini.